Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Calvin Verdong membanggakan buat Indonesia. Kenapa? Karena pada dini hari tadi dia bersama dengan rekan-rekannya mampu membawa klubnya Lille lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. Ini menjadi catatan tersendiri bagi seorang pemain timnas. Ini asal Indonesia yang melangkah sampai ke babak 16 besar di Liga Eropa. Liga Eropa kita tahu itu hanya berada di bawah Liga Champions. Tapi sudah luar biasa bagi seorang Verdong, pelatih Lille, Bruno Genesio, memainkan dia melawan Red Star ketika mereka melewati pertandingan yang sangat melelahkan, sangat seru bermain di markas lawan karena Verdong dan kawan-kawan harus menang. Setelah tampil buruk di leg pertama di kandang mereka dan kalah dengan 1-0, mereka membutuhkan 2 gol di markas lawan. Tidak mudah melawan Red Star Belgrade. Ya. Verdong datang sebagai pemain super sub di babak kedua, bermain 15 menit menggantikan Romain Perraud. Tetapi sudah cukup untuk bisa mempertahankan keunggulan, bertahan di belakang dengan sangat kuat. Ya, dari gempuran-gempuran pemain-pemain tuan rumah. Olivier Giroud, salah satu legenda timnas Prancis, membuka di menit keempat sebelum ada pemain pengganti yang menjadi super sub di babak kedua, Nathan Ngoy, membuat gol di menit 99. Ini yang membuat ketika unggul 2-0, Lille lebih percaya diri untuk bisa melaju ke babak selanjutnya dan mereka bertahan dengan sangat baik. Di sana sudah ada Calvin Verdong, ya. Walaupun dia hanya 15 menit tetapi penampilannya sangat penting di belakang. Karena itu tadi, mereka tidak boleh bobol. Harus bermain dengan sangat disiplin di belakang, baik menjaga daerah dan menjaga lawan, dan Verdong melakukan tugasnya dengan baik di 15 menit terakhir sehingga Red Star tidak bisa mencetak gol ke gawang Lille dan mereka lolos secara dramatis dengan agregat 2-1 setelah mereka bisa menyelesaikan laga dengan extra time. Ya, tentunya saya bilang tadi di awal ya sangat melelahkan, tetapi ya ada kegembiraan di akhir pertandingan bagi pelatih Genesio dan seluruh pemain-pemain Lille karena mereka sudah melaju ke babak selanjutnya. Genesio bilang bahwa mereka belajar dari pertandingan pertama. Ya, kalah tetapi itu yang menjadi bahan evaluasi sehingga mereka tidak boleh mengulangi apa yang terjadi di leg pertama walaupun mereka mengusung misi yang sangat berat di markas lawan. Dan itu terbukti, faktanya mereka bisa menang dengan 2 gol, clean sheet karena mental pemain-pemain itu naik. Ya, bagus sekali dan penting dengan gol cepat oleh Olivier Giroud ketika pertandingan belum 5 menit. Nah, itu yang membuat mereka lebih termotivasi untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan sekarang Lille itu sudah di babak 16 besar. Sebagai wakil Prancis mereka menunggu tentunya pertandingan selanjutnya. Siapapun lawan mereka akan hadapi dan Bruno Genesio tetap yakin dengan timnya. Ya, mereka sebagai underdog dan dia senang. Ya, tim yang disebut yang tadinya sangat diragukan untuk bisa melaju setelah tentunya di pertandingan pertama dan tampil buruk. Tapi sekarang mereka sudah membuktikan bahwa mereka mampu membalikkan keadaan di leg kedua di kandang lawan dan mereka bisa mencetak 2 gol. Nah, calon lawan mereka mungkin saja kalau dari Inggris itu ada Aston Villa. Ya, kalau bukan Aston Villa dari Prancis, tim sesama Prancis juga bisa akan menjadi calon lawan bagi Lille, bagi Verdong dan kawan-kawan. Karena ada Olympique Lyon yang juga lolos yang bisa menjadi lawan dari Lille. Tapi Verdong sudah siap dengan apapun. Jadi yang perlu kita cermati dari Verdong ini, jangan sampai Verdong itu mengalami masalah, tentunya cedera, karena banyak netizen penggemar sepak bola Indonesia ingin menyaksikan penampilan Verdong di FIFA Series. Ya, sebulan lagi FIFA Series kalau dari sekarang, karena FIFA Series itu akan berlangsung pada 27 Maret yang akan datang, di mana Indonesia akan membuka laga pertama melawan Saint Kitts and Nevis. Jika menang akan melawan pemenang antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Ya, di tanggal 30 Maret. Makanya Verdong diharapkan tampil baik selalu dan bisa terhindar dari cedera sehingga dia bisa dimainkan oleh pelatih John Herdman. Dari Liga Eropa yang begitu dramatis,
terjadi di antara Lille dan Red Star, kita ke tanah air di Liga Super Indonesia. Persib Bandung kemarin di GBLA, ya, pesta gol, 5 gol, juga clean sheet dilakukan oleh Federico Barba dan kawan-kawan. Dan ini kemenangan yang tentunya menjadi modal berharga bagi Maung Bandung sebelum mereka menuju ke Surabaya. Karena kita tahu pada pekan depan nanti Persib akan menghadapi Persebaya di Gelora Bung Tomo. Ya, tidak mudah juga pertandingan melawan Persebaya karena Persebaya kemarin juga bisa menang melawan PSM dengan 1-0 sehingga Persebaya ada di 5 besar saat ini dan bisa mengancam, bukan tidak mungkin bisa menjegal Persib yang sekarang semakin nyaman. Ya, oke, unggul 3 poin Persib dari Persija, tapi masih punya 22 pertandingan, sama seperti Borneo, karena ada tertunda kan laga Persib dan Borneo, akan dimainkan pada tanggal 15 Maret yang akan datang. Persija kemarin juga bisa menang dengan luar biasa. Ya, di markas lawan, di Gelora Kiraha, melawan Malut United, mereka menang dengan 2-3. 3 poin ini terasa begitu krusial ya bagi Macan Kemayoran, sehingga Persija ada di posisi kedua, sudah dengan 23 pertandingan, ya, 50 poin. Bagi Malut setelah kalah tuh berselisih 12 poin dengan pimpinan klasmen. Ya, Persib Bandung karena mereka 41 poin saat ini dan semakin sulit untuk bisa menjadi juara pada musim ini karena Persib begitu stabil, begitu konsisten, apalagi bermain di kandang. Mereka sulit dikalahkan sampai sejauh ini, menjadi satu-satunya tim yang luar biasa kalau bermain di kandang mereka, menyapu bersih semua laga dan 5 gol yang mereka dapatkan di hadapan para boboto, ya 2 diantaranya brace dari Ramon Tangke dan juga ada gol dari William Barros. Andrew Jung yang bangkit dari bangku cadangan, super sub masuk di babak kedua, bisa mencetak gol dengan sangat baik, memanfaatkan umpan dari Eliano Reinders dan gol terakhir ditutup oleh pemain asal ya dari Irak yaitu Franz Putros. Ya, itu ada kerjasama dengan Adam Alis di gol kelima ini dan Putros ada di depan untuk bisa mendorong bola masuk ke gawang setelah ada upaya 2 kali dari Adam Alis. Tapi yang perlu juga kita cermati di sini adalah penampilan dari Eliano Reinders yang sangat baik, ya juga dengan Berginho yang di babak pertama dengan baik sekali bisa memberikan umpan kepada Ramon Tangke, itu bagus. Diawali dengan umpan di gol pertama dari Kakang Rudianto. Dan Persib memang layak untuk bisa menang dalam pertandingan ini, tetapi tidak boleh berpuas diri karena masih panjang laga ke depan dan harus sudah fokus melawan Persebaya karena ini pertandingan yang tidak mudah. Di markas Persebaya pasti ingin menang. Ya, ada suatu kehormatan buat mereka di kandang mereka kalau mereka bisa mengalahkan Persib. Makanya semua pemain harus fokus tentunya untuk menghadapi pertandingan berikut dan tetap berada di puncak klasmen Liga Super Indonesia. Dengan saya Bung Ropan berbicara tentang Calvin Verdong yang sukses di Liga Eropa bersama dengan Lille dan kemudian di Liga Super Indonesia Persib masih tetap aman di puncak klasmen dengan Persija berada di bawah mereka. Ya, 1 poin unggul dari Borneo. Ya, karena Borneo juga kemarin itu mengalahkan Arema Malang dengan 3-1. Ya, kemenangan ini memang tetap menjaga ya peluang bagi Borneo untuk bersaing dengan Persib dan bersaing dengan Persija Jakarta. Jadi 3 tim yang saya pikir akan berebut ya gelar juara pada musim ini di Liga Super Indonesia. Ciao.